Perkenalkan nama saya yang dari Jawa, tempat tinggal saya Bali Nusa agar sebagai saya negeri tiga. Saya dari tiga. Asal negeri 3 mana? SMP negeri 3. Perkenalkan nama saya Universitas Dekat Koren ya? Dekat Koren. Alamat Semoga SMP Negeri 1 Nias. Nias, sampai negeri 1 Nias. Nias. Lu mau? Oh di Gomo. Gomo. Perkenalkan nama saya Andrea Temusia. Alamat Jalan Sibolga, Jalan Bawal. Asal sekolah SMP negeri 3 Sibolga. Lanjut. Siapa? Seniman. Manit. Terus lanjut. Lanjut. Perkenalkan nama saya Charles Adi Putra Gule, asal sekolah SMA Kumoroho, tempat tinggal Nias Barat. Abang ini kelas 3 ini kita kemarin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya David Sarungkal Wangun. Saya tinggal di Pasar Bidang Lorong 9, asal sekolah swasta Hubungan Saruli. Oke, mantan muda ini. Kenal abang-abang ini dari mulai kamu. Perkenalkan semua mereka. Kenal nanti abang siapa namanya? Abang-abang. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya tinggal di sekolah asal sekolah. Bukan asal sekolah, setelah saudara sana. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kawan Jepang, tinggal di Sarudi, sekarang kelas 3. Lanjut. Supaya belum itu mana? Sekarang saya di kantor PKPM, tinggal di Pasar Bidang Lorong 10, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmat Saudara. Nama saya ini saya kelas 3. Perkenalkan nama saya Gibran Jonathan Huta Gantung. Saya tinggal di Tuban, kelas 3. Baik, giliran saya sekarang bergantian jika habis kalian saya juga. Gak adil dong. Kalau saya kalian saja, tapi saya dan memperkenalkan diri. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pamuli Gulu SHMPD CPL. Ya, baru usia 14 tahun. Kalau dibandingkan 41 tahun. Jadi 2 bulanan Juli 1980. Baik, kalau hitung sekarang 14 tahun kan? Kalau dibalikkan berarti 41 tahun, masih muda lagi. Kemudian status sudah berkeluarga K1, istri 1, anak 1. Istri 1, anak 1 itu namanya K1. Istri 1, anak 1. Kemudian saya tinggal di Jalan BKKBN, Sibuluan Nalambok. Ya, Sibuluan Nalambok, Blok 1 nomor 1. Pekerjaan banyak. Pekerjaan sehari-hari sebagai dahulu sebagai tentara, sekarang sudah pensiun muda. Jangan berpikir masih muda bapak ini sudah pensiun muda. Kemudian sekarang di dalam pekerjaan, kalau hari-hari biasa sebagai pengacara dan sebagai guru dan dosen, ketua sekolah tinggi teologi yang ada di Buka dan akan berpindah nanti di Jalan Baru, ya. Dan di dalam pelayanan sebagai pendeta 2 jemaat yang saya layani di Gereja Pentakosta Indonesia di Hai Muara Pinang dan begitu juga di Simbulan Naudi. Kemudian alamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Omega yang dekat Basarnas atau SMK Muhammadiyah. Nama istri Mesrawati Marpaung, AMKEP Bidan atau PNS di Lumut. Anak Yoel Excel Masih Gula, masih kelas 1 SMP plus SMP 2 di Pandan, studi sekolah sekarang.
Jadi lewat perkenalan singkat ini, ada nggak kira-kira yang mau dipertanyakan? Sebelum saya mau pertanyakan kepada kalian, ada ujung yang mau dipertanyakan? Sudah jelas? Nama saya tadi apa? Oh, bukan ini. Jangan pemanis pula, memang manis ya. Dan ada lagi yang mau dipertanyakan? Tadi pertanyaan, kenapa Bapak cepat pensiun? Kenapa Bapak menjadi tentara, keburu menjadi pendeta? Ada pertanyaan? Hah? Ada? Ada nggak kira-kira? Paham ini? Siapa Pak? Oke. Baik, yang sudah mendapatkan coba dibacakan. Mazmur Daud pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di ujung ini. Ini anak kami yang apa namanya? Coba baca dulu. Mazmur Daud pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus Tapi yang disukakannya ialah Taurat Tuhan, dan menyimpannya Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi berbahagialah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bolehkah kita mendengar kebenaran firman? Berbahagialah kita orang yang mau dididik, orang yang menerima nasihat. Apa yang menjadi jaminan seperti kita berada seperti pohon yang ditanam di aliran sungai yang daunnya tidak pernah kering, apa saja diperbuatnya berhasil. Mana yang mengejar biasa-biasanya, bukan menjadi orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita pagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa juga selesai sekolah merenungkan firman Tuhan. Berarti berdasarkan firman Tuhan ini kitalah seperti pohon. Pohon kalau seandainya musim kemarau dia layu. Tetapi pohon ini kalau hidup dia di aliran sungai tidak pernah layu dia. Segar terus. Mau menjadi segar terus? Mau menjadi segar terus? Renungkanlah firman Tuhan. Karena takut akan Tuhan sumber daripada semua sumber yang disampaikan oleh hambanya tadi. Bapak kepala sekolah kita itu sekalipun otakmu jenius, tapi kalau moralmu tidak ada, tidak berguna kamu. Tidak bisa menjadi pemimpin kamu. Banyak orang profesor, banyak orang ahli-ahli peneliti. Apakah bisa menjadi presiden? Tidak. Apa bisa menjadi presiden? Tidak bisa. Kita lihat Jokowi, apa gelarnya? Insinyur. Orang lain sudah profesor, tapi satu hal yang dia miliki adalah dia rendah hati. Maka anak-anak kami yang disampaikan berarti bukan rugi kamu. Wah, sekolahnya dia SMA Matauli, belum tentu anakku. Belum tentu dia bisa berhasil dan beruntung. Nah, maka dengan itu yang kita pelajari supaya kita berhasil dan beruntung, bukan hanya juga kita harus banyak mendengar nasihat, kita harus mendengar didikan-didikan. Nah, maka dengan itu pada kesempatan ini apa yang kita pelajari pada bela negara, bagaimana tata cara untuk membela negara. Nah, ini dia. Bagaimana membela negara? Kenapa membela negara? Bagaimana saya membela negara? Apakah saya punya senjata? Apakah punya pistol? Apakah punya tameng? Tidak seperti demikian. Tapi tentang untuk membela negara, bela pada dirimu, kedisiplinanmu, kerapianmu, kepatuhanmu, loyalitasmu. Mau diatur, menghormati. Salah satu membela negara. Jauh daripada kehidupan narkoba, marah-marah. Itu salah satu udah membela negara. Untuk membersihkan lingkungan itu salah satu bela negara. Maka kita harus tahu bagaimana supaya kita tahu sebagai warga negara Indonesia. Pertama kita harus cinta tanah air kita. Kalau tidak ada rasa cinta tanah air kita, tidak bakalan bisa maju negara Indonesia ini. Kalau kamu tidak cinta terhadap sekolahmu, kamu tidak bisa menjadi orang sukses. Kalau kamu tidak cinta terhadap pekerjaanmu, kamu tidak menjadi orang sukses. Bagaimana kamu mengatakan aku cinta
ketemu dengan dia atau bertolak belakang. Apa itu namanya cinta? Hah? Aku cinta kepada dia, tetapi dia bertolak belakang. Dia dalam apa? Aku suka sekolah, tapi tidak pernah belajar. Aku suka sekolah ini, tapi tidak mau membersihkan. Aku meraih cita-cita mau jadi jenderal. Aku meraih cita-cita menjadi dokter. Aku meraih cita-cita menjadi pendeta, tapi tidak mau belajar. Tidak loyal, tidak patuh, tidak taat, tidak mau dibentuk. Kita harus tahu dulu, sadar kita, supaya kita menjadi berhasil beruntung tadi. Kita tahu datang di sini adalah menuntut ilmu pengetahuan. Tapi yang agak tebal nanti tengok ini. Banyak isinya. Saya mau tanya dulu, Abang Ginti, Ada dia. kamu udah datang untuk apa? Kamu datang di sini untuk apa? Hah? Untuk belajar. Kalau belajar, setelah udah belajar, kira-kira kamu udah belajar, udah mampu belajar. Apa yang kamu datang? Ilmu ya? Belajar untuk menuntut ilmu. Setelah udah dapat ilmu pengetahuan, kalau sudah mendapat ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmunya. Setelah itu apa dikembangkan? Apa dikembangkan terus ilmunya? Dapat ilmu pengetahuan, kembangkan terus. Apa kira-kira? Sekolah, belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Artinya belajarnya yang tidak tahu bisa menjadi tak. Terus sudah mendapatkan tahu. Apa selanjutnya? Misalnya kayak saya dari ketika kita belajar musik, tahu dan mengembangkan di sana. Ada orang yang tahu musik ya dari Hanya mengembangkan saja. Bagaimana ini pendapat ini? Ini belajar menuntut ilmu pengetahuan. Habis itu gak dapat ilmu pengetahuan pengembangannya. Apa yang mau dikembangkan? Apa tujuan kita mengembangkan ini? Selalu ingat, oke, ini apa? Jangan dulu munafik kalian ya. Gak bagus kalau munafik. Apa? Apa kira-kira? Belajar menuntut ilmu setelah udah dapat ilmu pengetahuan apa? Dapat ilmu pengetahuan. Sudah dapat ilmu pengetahuan semuanya. Kita udah dapat ilmu pengetahuan. Apa kira-kira? Hah? Kalau sudah dapat ilmu pengetahuan bekerja, munafik kalian. Ngapain sekolah kalau nggak ada bekerja? Orang yang tidak bekerja nggak makan ya. Dia ngapain kalau capek-capek sekolah, mengembangkan saja tapi tidak dikasih uang? Bodoh lah kita kalau seperti demikian. Belajar menuntut ilmu pengetahuan supaya bekerja, dan setelah bekerja bahagia. Setelah bahagia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi